seharusnya 2020 itu kita lah menikmati PAI. Itulah kira. Ini kan hak rakyat Jambi kan. Nah, kadang-kadang 30 tahun loh Petrokina itu menggarap migas kita. Jadi kami DPR ini kesungguhan untuk PAI itu mungkin udah super ya. Mati gitu. Kalau tidak ada jelas ini kan ada tanya. Sudah tuh BUMD lebih mau kan Petrokina ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Metro Jambi. Kali ini bersama saya Rara dan Buya ada di sini. Kita akan membahas beberapa topik yang pastinya yang namanya Ngobrol Santai. Kita akan memperkenalkan narasumber kita. Siapa Buya kali ini? Ya, Wakil Ketua DPR Provinsi Jambi, Ipan Wirata. Oke. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sore ini kabar baik. Makin gagah aja Pak. Apalagi diajak ngobrol oleh Metro TV ya. Metro Jambi. Metro Jambi membuat saya lebih bahagia. Iya. Tapi kalau misalkan kita ngobrol dengan Pak Ipan itu, Bu ya, nampaknya kita tuh tambah berilmu Bu ya. Karena beliau tuh kalau udah ngobrol satu, ilmu yang beliau kasih tuh panjang. Beliau ini kan dulu kan kita ketahui mantan kepala Dinas PU Provinsi Jambi. Sebelumnya kepala balai. Jadi ilmunya sudah banyak untuk membangun Provinsi Jambi ini kan. Seluk beluknya tuh sudah tahu. Nah, ini celahnya tuh di sini. Gitu. Nah, untuk tema kali ini apa nih Bu ya? Nah, sekarang kita ketahui bahwa banyak transfer daerah itu dipangkas oleh pusat. Nah, Pak Ipan ini kalau kita boleh panggil abang aja Bang. Ya oke. Lebih dekat ya kan. Nah, Bang Ipan ini sebagai Wakil Ketua DPR Provinsi Jambi ini lebih banyak mendorong bagaimana Provinsi Jambi itu untuk menaikkan PAD Provinsi Jambi untuk pembangunan Provinsi Jambi. Salah satunya yaitu dari PI Bang ya. Dari PI Petrokina. Oke. Kalau yang belum tahu apa itu PI itu adalah singkatan dari Participating Interest. Oke. Nah, mungkin terkait dengan itu kita pengen tahu juga nih, netizen kita juga pengen tahu sejauh ini bagaimana sih Bang perkembangannya. Nah, ini dia. Ya, terima kasih bahwa Metro Jambi sudah saya sebagai narasumber. Saya berapresiasi dulu lah. Artinya kan mulai dari menyikapi, mulai empati dengan kondisi ruang fiskal APBD kita yang sebelumnya di 2024 itu 2023 ya, kita dikatakan fiskal yang sedang. Kalau sedang itu fiskal APBD-nya di atas 5 triliun. Itu 5,2. Jauh Bang ya. Ya, tapi perlu diketahui kita berani memproyeksikan 5,1 di atas 5 triliun. Itu waktu itu masang proyeksi PAI 350 miliar. Gitu. Ya. Jadi kita tuh udah apakah kita di PHP oleh pemerintah? Ya kan? Iya betul. Itu kita berani supaya kita menunjukkan ke provinsi lain. Kalau bicara bersaing, kita bisa naikkan fiskal loh. Ruang fiskal di atas 5 triliun. Iya. Tapi kita lihat apakah terrealisasi. Jadi saya ini fungsi pengawasan satu, fungsi budgeting satu, agar budgeting tepat anggaran penggunaan sasaran. Yang ketiga, fungsi legislasi. Ya. Ini kenapa? Tiga-tiganya yang mana nih? Yang menjadi untuk supaya PI ini bisa terrealisasi ya. Karena kita udah menghayal tadi. Kalau kita 5, triliun itu, ibaratnya kemantapan jalan harus 90% di akhir penjabatan gubernur, kita punya ruang fiskal yang bagus. Kemarin kan lihat problem-problem P3K, ada
paruh waktu yang di tingkatnya derajatnya menjadi penuh waktu, itu menambah ruang fiskal lagi. Yang kemudian yang paruh waktu itu pengen lagi di penuh waktu. Nah, ini kan perlu anggaran. Yang harusnya ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah. Belanja pegawai itu diwajibkan 2027 itu 30%. 27. Belanja infrastruktur 40%. Kenapa diperintah? Itu mandatori. Supaya apa? Supaya belanja modal tinggi, pertumbuhan ekonomi kan 8%. Kontribusi Jambi berapa dong untuk 8% tadi? Kita harus menunjukkan juga lebih dari lain. Kita harus di atas 5. Sekarang kan 5,1, 5,2 kan. Ini saya bicara latar belakang ya. Betul. Artinya turun lagi Impres nomor 1 tahun 2025. Efisiensi. Dibuatlah Impres nomor 2 tahun 2025. Diarahkan yang di efisiensi untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk membuat makanan bergizi gratis. Nah, kalau saya bicara EPG ini sensitif. Iya betul Pak. Nanti dianggap mendukung Bang ya. Ini karena saya cinta. Iya betul. Yang kita provinsi harus ngikut kan. Semuanya kan harus ngikut perintah pusat. Ya, program pusat ya. Akhirnya efisiensi lah. Sampai bagaimana menzerokan stunting, menzerokan kemiskinan ekstrim. Dan itu Pak, yang kita harus fakir miskin anak telantar itu tanggung jawab negara. Wajib belajar 12 tahun. Artinya mandatori 20% untuk pendidikan. 10% untuk kesehatan. Ya. Belanja pegawai harus 30%. 40% punya infrastruktur. Itulah struktur yang dikatakan APBD kita yang harus di atas 5 triliun. Dengan efisiensi, dengan impres tadi belum tahu 4,575 itu tahun 2024. Ya. Turun 2025. 2026 3,8 triliun. Bapak bayangkan, belanja pegawai kita udah di atas 40%, belanja infrastruktur kita di bawah 30%. Jangan salahkan nanti jalan Tanjab Timur, ya, yang dulu ambulan yang macet susah masuk ya. Kebetulan ingat nggak peristiwa-peristiwa yang ada dari Merangin dari Sorolangun menuju Jambi yang volume lalu lintasnya tinggi. Akhirnya macet total, banyak yang meninggal, banyak ngamuk lewat Mendalo, banyak mahasiswa yang meninggal. Kecelakaan ya. Betul ya? Nah itu nyata artinya ini jadi problematik kita sama-sama. Bagaimana supaya mudah-mudahan Petrocina dengar loh nih curhatnya saya ini. Ya, betul. Yang kemudian utang rumah sakit lagi. Ya, utang rumah sakit Pak. Yang katanya impus, katanya obat yang ditagih-tagih belum terbayar. Sampai digugat ke pengadilan. Iya, akhirnya kan kita pastikan anggarkan untuk kita bisa membayar utang rumah sakit supaya pelayanan yang 10% tadi secara APBD-nya yang kemudian supaya kita blurnya itu bisa terbantu karena kita udah terlalu cepat membuat kebijakan blur tapi belum mandiri. Akhirnya PBD juga harus mendukung. Akhirnya apa yang terjadi? Kami paksakan itu pemerintah untuk kalau tidak kami potong TPP. Untuk membayar utang di rumah sakit. Pakai apa? Pakai PI lagi. Udahlah PI 30 bulan 50 miliar kita defisit di tahun 2025 ya. Nah, nanti APBD perubahan ini kalau tidak PI yang hari ini dibahas di Metro Jambi ini maksudlah Metro Jambi ikutlah ngomong-ngomong nih supaya PI ini mungkin habis ngomong habis ngomong ini besok pagi itu keluar gitu loh. Tapi mudah-mudahan. Tapi ada problem lagi kan. Ini ada namanya Permen NSDM nomor 37 tahun 2016. Yes. K3S kontrak kerjasama di bidang migas
harus memberikan kemitraan 10% 10%. kepada BUMD. Hmm. Yang di dalam BUMD ini ada namanya dividen, itulah yang dibagi ke APBD tadi, menambah fiskal gitu loh. Ya. Yang kemudian kita punya luasan hamparan yang memiliki kabupaten. Kita kan provinsi yang milik kan punya kabupaten Tanjak Barat, Barat, Tanjak Timur, dan pipanya lewat Muara Jambi. Oke. Iya. Setelah itu Jadi kita kalau mau Jambi dapat juga tuh Bang? dapat dong. Oh, dapat. Kalau nanti dipotong oleh Pak Bupati, pipanya Bocor ya, Bang. Enggak salurkan dong Pak. nggak bisa kan, nantinya melewati Lewat aja. pipa itu. Kira gitu. Ini kan kita bicara provinsi itu harus juga bertindak adil, ya, Iya. bertindak profesional, dan itu sesuai kita menjalankan aturan dari Permen SDM. Dan itu ada lagi Permen SDM nomor 1 tahun 2025. 25. Lebih Baru ada ya Bang ya? baru itu sungguh-sungguh untuk KPI itu loh. Tapi dengan kesungguhan itu 37 tahun 2012. Harusnya 2020 itu kita lah menikmati PAI. Iya. Itulah kira. Petrosina inilah 30 tahun. Nah, ini kan aturannya sudah banyak ini, Bang. Makanya pakai aturan aja dah kayak gini. Ya kenapa kayak susah? Dukung itu makanya kalau Metro Jambi membahas ini saya sangat dukung. Makanya saya mau datang ke sini. Nah, Bang. Jadi perkiraan PI yang kita dapat nih kira-kira berapa nih sarannya? Inilah yang jadi problematik kami. Yang karena ada tahapan-tahapan PI ini kan punya tahapan yang cukup Panjang. prosesnya cukup Iya. panjang ya. Jadi memang kita kalau saya lihat dari mulai kita pengajuan dari K3S yang menawarkan ke BUMD kita itu kan itulah proses. Setelah itu kita langsung tanggapi. Yang kemudian dulu kan ya karena kita udah memastikan waktu itu kan 350 miliar itu kan kita jadikan belanja kita di APBD kan. Makanya kita berani bisa membangun dengan asumsi kita dapat 350 miliar. Jadi ternyata sama sekali zero. Sampai saat ini zero, Gitu kan. Akhirnya ini kan hak rakyat Jambi kan. Nah, kadang-kadang 30 tahun loh Petrokina itu menggarap migas kita. Alami ya. Tapi kok masih berhitung gitu. Nah, makanya saya kemarin tanya Pak Sekda juga, Pak Sekda gimana kapan? Kita tidak mau kalau cuma di 4,5% itu kata dia. Itu enggak mau. Enggak maunya kalau enggak mau APBD perubahan itu bayar utang rumah sakit yang kita proyeksikan gimana nanti? Iya. Sudah tuh yang kita pakai asumsi yang untuk pembangunan jalan yang lain-lain kan pakai itu. Asumsi lagi nih. Asumsi itu. Di APBD perubahan. Yang ketiga, sampai tahu enggak? Aturan kita bantuan BKBK yang untuk 11 kabupaten kota itu kita kan cancel juga. Temuan BPK lagi. Mohon maaf ya. Kita nih hampir WTP. Hampir tidak WTP. Hampir tidak WTP. Alhamdulillah kasih WTP. Enggak. Ini ada saling terintegrasi loh ini menurut saya. Ya gara-gara kalau tidak BI membantu ini kita rencana bayar utang rumah sakit. Yang kedua kita dana untuk membutang kita dengan dana atau bantuan ke desa ya seluruh 11 kabupaten itu kan harus kita bayar, itu perintah LHP ya untuk supaya jangan kita banyak berutang. Itu wajib gitu loh kan. Nah, satu-satunya PI harus segera turun karena kita masuk ini besok paripurna udah mengajukan KUA PPAS. Nah, di dalam KUA PPAS itu kalau PI tidak masuk berarti kita potensi defisit lagi Bang. Potensi nanti refocusing program-program yang udah berjalan dan terkontrak bisa-bisa tidak jalan. Itu angka gila sih Pak sebenarnya. Apa? Itu angka gila 300. Itu dulu. Kalau sekarang ini kita udah punya paket
karena kita tidak percaya 350, tidak salah saya, kita tidak terlalu banyak kemarin, tidak sampai 100 miliar kita asumsikan. Cuman untuk bayar, nanti datanya saya agak sedikit lupa, tapi begitulah. Kira kita tidak berani lagi di angka 350, kita drastis lah ya, Pak. drastis dengan kondisi yang supaya kita jangan defisit. Itu pun, ya saya tanya Pak Sekda kemarin, dia masih pesimis. Makanya kalau Metro Jambi udah tahu keduluan ada tawar tahun 4,5%, ya memang mungkin itu permintaan mereka. Karena mereka tuh ada 5 perusahaan kan yang dibawa yang bergabung, yang Petrocina yang menjadi tombaknya. Ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat Bang, Dewannya cukup sudah ini mendorong ini kan untuk pencairan PI ini kan sampai ada pansus segala macam. Tugas kami, kenapa muncul pansus? Karena kita anggap ini Pak, dasarnya dari temuan BPK. Iya. Temuan ada potensi pendapatan untuk bantu yang tadi partisipasi interest yang menjadi tugas kewajiban dari Permen SDM 37 tahun 2005, Permen SDM nomor 1 tahun 2005, wajib duitnya diambil untuk belanja. Ya kan gitu kan, itu perintah tuh. Bahasanya udah wajib ya, Pak? Wajib dong. Cuman ada namanya due diligence, buka buku lah. Kita dulu minta supaya di pansus, dengan ada aja pansus itu timbullah catatan harus dibuat perseroda. Nah, itulah pansus. Itulah salah satu kerja peran. Jadi kami DPR ini kesungguhan untuk PA itu mungkin udah super ya. Kurang apa lagi Pak? Udah pansus, udah tuh kita buat perseroda yang kemudian setiap BUMD itu cuman bisa kinerja dari BUMD itu harus satu, fokus ke migas. Nah, itu kita benahi lagi. Perusahaan kita JI, itu kan khusus untuk kalau 2 hamparan, berarti kita bukan anak perusahaan lagi kan? Kita buat anak perusahaan, 1 untuk provinsi, 1 untuk kabupaten, 1 untuk 2, kan ada 3 tuh. Nah, berarti anak perusahaan. Begitu juga dibenahi lagi oleh kabupaten. Artinya untuk persyaratannya semua due diligence tuh tadi. Untuk supaya artinya ada pembagian 50%. Bayangkan kalau 50% dibagi 3 tuh. Bagi 3. Itu protes juga, itu kita belum tentu lah. Apakah hamparan luasan, kan sampai sekarang kita belum tahu muncul. Luasan reservoir jumlah kepunyaan banyak. Umpamanya Tanjung Barat ya. Dari 50 itu kan kita anggap 100 ya, 50 provinsi, 50 bagi 3. Yang 50 hitungan secara profesionalnya berapa luasan hamparan Tanjung Barat, berapa luasan Tanjung Timur, berapa pipa yang lewat, kan itu menjadi pembagian dari 50. Nah, ini kalau umpamanya kabupaten ini tidak sepakat, karena yang konsultan independen itu kan belum mengeluarkan nih. Belum, kita juga belum tahu nih. Jadi maksud saya banyak yang tidak tahu kapan jadinya gitu. Banyak yang tahu kapan jadinya nih. Apakah sepakat nih Bupati A dengan apabila di Permen 1 nomor tahun Permen SD nomor 1 tahun 2000, apabila tidak sepakat balik awal. Balik lagi ya. Bagaimana nasib kami yang memproyeksikan APBD yang 3,8 ini 3,8 ini bukan ada duitnya lah Pak. APBD kita 3,8 belum ada duitnya semua. Karena ada campur tangan PI tadi di situ. Kita proyeksikan. Jadi sekarang masalahnya di mana, Pak? Itulah yang sampai sekarang itu Pak Sekda sendiri saya tanya aja tidak memberikan respon, malah kami tidak setuju. Tidak setujunya cuma segitu, ngomong tidak setuju. Nggak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak, makanya ya kita pindah sini kayaknya. Tapi karena saking kita ingin mendukungnya ini tadi. Ya itulah makanya. Jadi maksud saya berapresiasi lah kepada pemerintah daerah untuk tidak mau menerima kalau tidak 10%. Bayangkan terima 10% B membagi 3 tuh B. Udah pusing. Problematik. Apalagi 4,5 lagi kan, itu ya, artinya ada tanda-tanda tidak turunnya duit ini di tahun ini. Masuk ke APPS besok kan di paripurna. Saya membayangkan apa lagi nih, karena kondisi kepastian dari PI tidak ada. Gitulah. Kemarin
yang kita dapat, informasi yang kita dapat Bang, kemarin kan dari kabupaten ini menolak nih Bang, Iya. termasuk provinsi dan DPR juga menolak. Iya. Kalau tidak 10% gitu kan. Iya. Tapi Direktur JI kemarin ada informasinya, dia mengatakan kalau tidak 4,5 ya minimal 6% Bang. Nah, ini bagaimana nih Bang? Nggak ada Ya, sedikit kayak pemerintah sebagai pedagang jual cabai kayak. Ya, boleh lah, kurang boleh lah, dikit, kayak boleh gitu. kurang dikit. Hmm. Kalau saya berpikir, ini 30 tahun loh. Ya, betul. 30 tahun. Dan Permen itu 37 tahun 2016 sudah ada regulasinya. Yang kemudian itu, ini kan ada 5 konsorsium strategi ada 5. Petrocina Internasional Jabung, yang kedua PT Pertamina Hulu Energi Jabung, yang ketiga Petronas Cari Gali ya Jabung Ltd, PT GPI Jabung Indonesia, PT Raharja Energi Tanjung Jabung. Kan ini yang menjadi di mereka kolaborasinya. Kolaborasi ya. Nah ini jadi artinya ada pula dari internalnya, tidak salah saya ya. Iya. Katanya salah satu ada yang tidak setuju. Tapi kita kan tidak tahu nih. Tidak setuju apa nih Bang? Angka 10% tadi. Jadi Pak, berpeta-peta problemnya Pak. Di pembagian 50-50 menurut saya belum clear. Muara Jambi juga itu tadi berapa? Iya. Tunggu ya. Kita coba kita dalami di sini. Satu persatu ya. Itu aja belum mantap. Tapi ke administrasi, merpesi roda, dikoreksi yang dari due diligence tadi udah clear lah. Pansus turun tangan itu. Tapi bicara bagi rezekinya belum. Jelas. Yang di 5 perusahaan tadi itu ada juga yang kompak. kan RUPS mereka itu kan? Iya. Bang, ini kan PI ini kan kalau gubernur tahun kemarin menargetkan itu tahun 2025 mana sudah bisa dicairkan Bang. Nah sejauh ini progres sampai 2026 sejauh mana Bang? Jadi kalau SOP dari saya itu lah habis saya bolak-balik itu permen SDM nomor sampai baru apa problematik supaya HPBD inilah mendapat dari dividen masuk untuk kita belanjakan gitu kira-kira. Iya benar. Itulah makanya proses tadi Pansus sudah melakukan sesuatu hal yang bagus. Ternyata kita lah masuk ke proses yang ke-4. Itu sekarang due diligence ya. Masih proses itu? Masih sampai kalau menurut saya, kalau due diligence sama buka buku loh. Ya. Kau ini perusahaan ini barang gini, due diligence itu ngerti kan? Buka buku BUMD dibuka, buku Petrocina dengan grup-grupnya juga dibuka ya. Diadu. Kita poin ini kita selesaikan ini. Tadi termasuk perseroda, klop, checklist clear. Nah baru naik tingkat ke negosiasi. Ya Nah sekarang kan di posisi yang kelima nih. Baru pusing limo. Enggak ya negosiasi kan. Walaupun limo itu, tapi kan jadi problem yang kita bahas tadi. Negosiasi ini yang paling masalah. Satu luas amparan yang direkomendasi tim independen. Tim independen ini kan konsultan Pak. Konsultan itu kan lah dibiaya itu untuk supaya Tanjung Jabung Barat. Kamu di antara 50% tadi bagi 3 nih, kamu 60% lahan kamu. Jumlah migas kamu sekian. Kamu dapat porsi dari 50-60. Ya. Pembagian ya. Tanjab Timur kamu dapat 45%. Ya kan? Ya. Berarti sisanya 5% karena kau lewat Muara Jambi. Berarti kasihlah 5%. Iya. Kira-kira negosiasi ini terjalan tak? Saya tidak tahu. Kami tidak tahu. Itu satu kan? Kalau lah jalan, baru tanggap tingkatnya persetujuan. Itu yang ke-6. Itu di SKK Migas dengan ESDM. Persetujuan itu kalau laku-laku nih masuk naik ke tingkat SKK Migas SDM persetujuan namanya. Setelah persetujuan itu adalah nama SPA dokumen transaksi. Masuk ke kita kan masukkan ke BUMD tadi lah clear gitu lah. Duit ini kan dimasuk ini. Nah, berarti persyaratannya jadi apakah usaha dan lain-lain ini kalau kita memeriksakan saya kasih modal sekian saya bagi biaya 10%, kira-kira
benefitnya enggak, BEP-nya enggak, kayak gitu enggak, LOI-nya enggak, kan gitu kan gitu loh. Iya. Alhamdulillah kan ini master calon doktor ekonomi kita. Iya, Cailah. Ini boleh enggak di sini. Iya. Artinya Selamat Bang. yang kemudian setelah itu namanya yang ke-8 closing PI efektif. Baru masuk ke 9 itu namanya dividen. Dividen itulah yang dijadikan pendapatan asli daerah ya. untuk belanja APBD. Artinya masih panjang perjalanan kita di Itu angka kalau 4. saya cuman menerangkan masalah panjang pendek, biarlah kamu yang menilai. Nah, kalau Jadi gini, titik kritis saat ini berada pada persetujuan final SPA dan closing transaksi tanpa kepastian waktu. Risiko APBD 2026 akan bagaimana? Akan meningkat, problemnya bisa-bisa defisit lagi. Kan tadi bicara sampai mana progresnya? Iya. Saya jawab itu. Iya. Tapi karena saya tidak tahu isi dalam dan Pak Sekda juga ngomong cuman kami tidak setuju. Tidak setuju di apa saya tidak tahu. Iya. Dan kami cuman Pansus DPR sebagai fungsi pengawasan budgeting ini karena temuan BPK harus ditindaklanjut. Itulah Pansus. Yang kemudian tinggal pemerintah daerah. Bukan salah DPR lagi. Jadi fungsi kami sebagai pengawasan, budgeting, dan legislasi, kami udah buat sebuah rekomendasi untuk due diligence-nya dan proses masalah negosiasi itu urusan tadi. Ada bicara tadi, nggak salah saya, apakah di BUMD Kitonya yang katanya setuju di angka sekian. Nah, dan saya juga memprediksi kalaulah gubernur minta 10%, Sekda lah minta 10%, sedangkan yang menjalankannya BUMD cuman mengalah sampai 4,5%, perlu dikhawatirkan juga BUMD nih. Berarti due diligence-nya banyak dinilai oleh pihak Petrocina dengan grupnya ada problem ini masalah. Tolong sampaikan ke kami apa masalahnya. Sedangkan tidak disampaikan. Nggak dapat informasi. Nggak ada informasi Bang ya. Nah, akhirnya apa? Yang dapat masalah badak apa kalau bencananya pun apa? Orang makan anggur kita pakai tanya Bang. Ya dengan persoalan ini tidak selesai. Kami lah sebagai anggota DPR yang menganggarkan sebagai tugas kami dengan antara TAPD bersama badan anggaran itu. Kan ada kami kalau mau menganggarkan kan antara TAPD itu ada di eksekutif, sudah itu mengesahkan anggaran itu ada di legislatif. Nah, perundingan ini ya kami yang merasa dirugikan kalau tidak dicairkan sebelum pembahasan perubahan APBD. Sedangkan schedule untuk membahas KUA PPAS ini udah masuk hari tidak salah hari 3 hari lagi itulah dimasukkan oleh pemerintah dalam rangka pembahasan KUA PPAS. Mati gitu kalau tidak ada jelas ini kan APBD perubahan sebentar lagi nih Pak dibahas nih Pak. Tapi PA-nya belum ada jelas. Saya bilang mati gitu. Tapi kalau mau ditarik ke belakang nih Bang, terkait JI tadi BUMD membahas mereka menegosiasi angka segitu, kira-kira itu termasuk ranah mereka nggak? Mereka menegosiasi udahlah segitu aja kayak gitu. Jadi kalau saya nih, kita boleh ya, kalau di agama itu kalau menuduh itu tidak boleh. Tapi artinya baru berprasangka, berprasangka itu masih boleh ya. Apalagi berprasangka ya baik untuk kemaslahatan umat. Pembangunan Jambi kan gitu kan. Kalau saya berprasangka buruk, kan boleh kan? Tapi itu catat dulu, jangan marah ya. Bagi yang maupun BUMD mau pemerintah, karena tugas kami tukang marah-marah memang. Kalau tidak marah-marah, pakai marah sampai kamu tidak bergerak, apalagi kami tidak marah. Ya gitu loh. Jadi kalau marah-marah itu artinya bekerja, berkontribusi untuk berpikir bahwa haknya kami harus didapat untuk menambah belanja APBD, ruang fiskal, ternyata tidak. Dan ini pun bukan dari tahun 2023 ke 2024, 2025, 2026 mati gitu dibikinnya. Kalau kayak gini terus kita menghayal belanja banyak, tapi duit yang kita pakai itu tidak kunjung datang. Makanya saya heran juga
ada tidak kecocokan, padahal harus ada kesepahaman antara BUMD dengan Pak Gubernur. Aduh tanya. Sudah tuh BUMD lebih mau ke perizinannya. Gitu. Jadi kalau dilihat ini bakal ini lagi, Pak. Apa? Bakal tidak selesai lagi sampai di 2026 ini, Pak. Ada problematika yang seperti ini, Pak. Ya kan, kita buatlah. Saya lah di paparan saya, lah saya buat status aktual dan titik kritis. Ya, lah saya ini feeling, kalau bahasa, kebetulan saya orang teknik sipil, saya anak S2, saya job teknis. Feeling engineering saya lah ya. Bicara saya open data room, kita anggap data teknis dan komersial perlu divalidasi bersama. Artinya sudah berjalan. Yang kedua, BUMD penerima sudah disiapkan. Karena tadi ada perseroda, tadi dijadikan diparipurnakan. Artinya tata kelola, legalitas dan kapasitas sudah perlu dipastikan. Ya enggak? Saya bikin warna hijau. Ya. Artinya sudah clear ya. Sudah clear. Negosiasi besaran PI, inilah yang jadi problem tadi, kesepakatan belum clear. Belum final namanya. Jadi daerah tetap mendorong 10%, terdapat tawaran di bawah 10%. Yang kemudian persetujuan SDM kan tadi yang keberapa tuh? Berarti menunggu diperlukan kepastian keputusan dan timeline. Nah, yang SPA dan closing itu belum efektif, warna merah. Berarti warna merah itu dana benefit belum masuk ke APBD. Sekarang apa harapan dari DPR Bang sendiri, Pak, terkait hal ini, Pak? Yang pertama tadi sebelum ini, mungkin Bapak udah tahu harapan saya. Kalau ini tidak turun, mati gitu. Itu bahasa sederhananya, bahasa emosi gitu bagi saya. Karena kita udah DPR ini berkontribusi pemikirannya lah luar biasa, komprehensif untuk selesaikan PI ini ya. Jadi kalau ini tidak, ya kan tadi bilang kita banyak utang di rumah sakit, kita banyak belanja infrastruktur yang kita harus, tadi banyak latar belakang rusak jalan, itu mengakibatkan berdampak rugi kepada masyarakat. Ekonomi tidak tumbuh, ya kan, harus kemantapan jalan 90%. Kita harapan dari, karena yang lain kan Bapak tahu, sektor-sektor lain kan kita tidak memungkinkan. Batu bara, DBH yang harusnya tinggi dengan kapasitas dulu 12 juta metrik ton, itu hampir di atas dia 600 miliar ke atas. Sekarang cuma 7,5 juta metrik ton. Artinya sektor-sektor lain, pajak air permukaan baru dicoba, pajak kendaraan bermotor PKB yang kebetulan dulu kita langsung provinsi, nyatanya sekarang namanya pajak kan, artinya dibagi lebih besar ke kabupaten. Jadi harapan kita satu-satunya PI ini yang membuat fiskal kita itu tidak sempit. Ya bisa membayar yang saya sampaikan per tadi. Jadi kalau Bapak bertanya, kalau tidak masuk, mungkin Bapak tahu bisa jawabnya. Mati kita kan gitu. Artinya tetapkan meja penyelesaian. Itu langkah yang harus dilakukan Dewan ya. Inti permintaan saya secara musyawarah mufakat, secara orang kita nih orang pada berunding. Musyawarah mufakat. Kita pasti meja bundar nih, ya. Situ kan taruh nih kita. Bundarnya ketutup ya. Kesepakatan. Petrocina pertama tim cukuplah diwakili oleh Petrocina. Ada kesepakatan, udahlah kita kasihan nengok Jambi ini 10%. Ada BUMD yang mewakili perusahaan kita, baik BUMD kabupaten ini, para bupati mungkin di Gilingbra, bupati ada semua. Sudah tuh seluruh pemimpin BUMD yang udah dijadikan proses open diligence tadi, open data tadi itu clear. Sudah tuh luasan hamparan yang sama-sama gitu dari penilai independen itu setujulah kalau masalah pembagian 50-50 dibagi lagi ini juga harus disepakatkan. Setelah itu baru laporlah ke Migas kan, ya. Langsunglah berunding persetujuan dari ESDM, ya kan. Kemudian baru kita masuk ke target terakhir, itu adalah menjadi
dividen dan Dividen, SPA dan closing itulah yang menjadi dividen. Tetapkan meja penyelesaian bersama dan timeline tertulis negosiasi final, persetujuan ESDM, SPA, closing dan masuk jadi dividen. Tapi musyawarah mufakat yang sama-sama memahami dan mengerti kondisi ruang fiskal APBD Provinsi Jambi. Didoakan oleh orang rumah sakit Petro Cina tuh. Didoakan Pak Gubernur oleh duit belanja kita. Iya. Membiasiswakan, baji gawai. Ini kan tengok P3K sampai sekarang itu frustasi loh. Kalau ngadu ke saya, Pak, kicir kami dibayar gaji tidak ke depan. Karena macam-macam daerah menganggap dia akan diberhentikan. Tapi kalau PI kita semuanya komit, udah membelajarkan membayar gaji orang. Kalau mereka dibayar, pelayanan terhadap prima. Orang tuh sampai jam malam loh Pak. Jadi nakes-nakes itu menjago impus itu. Nah, kalau kita gajikan dapat lagi dulu dapat insentif kan, insentif kan tambah lagi. Tapi ini negara ini kan efisiensi. Udah kan lah Peter Cina. Kami sebagai DPR itulah untuk membelajarkan orang-orang itu. Oke? Nah, sepakat tak? Nah, itulah yang keluhan saya sebagai legislatif, sebagai fungsi budgeting, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Saya meminta betul Pak Gubernur, seluruh bupati, seluruh BUMD, seluruh dari mulai terkait Menteri SDM-nya, Petro Cina-nya, duduk bersama, sepakatlah 10%, bagi-bagi langsung. Masuk dividen dan APBD. Itulah tadi obrolan singkat kita bersama narasumber kita pada sore hari ini, pastinya dengan Bapak Ivan Wirata. Dan kita akan bertemu mungkin insya Allah di lain kesempatan bersama saya, Rara Kusa Azahro dan Buya Sahria, tentunya di Metro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.